Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Putri Pardila with name 2021-27. I will present my PPT about teori max scanning model, teori elit politik, dan teori partisipatif. Before that, I will start with the recitation of the Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Teori max scanning model. Scanning berarti usaha, mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menimbang-nimbang information dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model max scanning berarti bahwa setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai jauh mana berbagai sarana dan prasarana organization akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam praktek, model ini menggabungkan pendekatan yang didasarkan pada rasionalitas tinggi yang oleh sementara ahli dipandang sebagai pendekatan yang utopis dalam asumsi-asumsinya, dan pendekatan inkremental yang sering dipandang sebagai pendekatan yang sangat pragmatis. Para ahli berpendapat pula bahwa dalam penggunaan model max scanning, keputusan-keputusan yang fundamental dibuat setelah terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap berbagai alternatif yang paling relevan, yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Seorang ahli sosiologi, Amitai Edziomi, dikutip dari Islami tahun 1098 halaman 4.31 yang mempelajari kedua model tersebut, mencetuskan suatu model kebijakan hibrida yang merupakan gabungan atau campuran atau mix unsur-unsur kelebihan dari model rasional komprehensif dan inkremental. Model ini disebut sebagai max scanning yang artinya pengamatan gabungan atau campuran. Menurutnya, kelebihan dari model max scanning adalah setiap elemen atau unsur pada masing-masing jenis keputusan fundamental atau inkremental cenderung saling menciptakan keseimbangan atau counterbalance terhadap masing-masing kekurangan. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan yang hadir dari model rasional komprehensif dan inkremental disatukan dalam model
analisis gabungan, sehingga kekurangan dari model tersebut diharapkan hilang karena sudah disatukan dalam model gabungan. Namun, rupanya justru dari penggabungan itu hadir permasalahan dalam bentuk pilihan penggunaannya, karena ruang lingkup dari permasalahan tertentu berbeda-beda dan kadang membingungkan perumus kebijakan. Menurut penulis atau writer, model gabungan merupakan suatu model analisis kebijakan atau PALASE yang bertitik tolak dari kelebihan dari model rasional komprehensif dan inkremental dengan harapan menjadi sebuah model yang sempurna atau perfect model dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, model elit. Model teori elit berkembang dari teori politik elit massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bais dalam formulasi kebijakan atau PALASE. Karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit, tidak lebih. Selanjutnya, model partisipatif atau partisipatif model. Kata partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai peran serta atau keikutsertaan. Paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan atau menolak proposal kebijakan pemerintah, namun itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah. Partisipasi adalah hal politik yang sebetulnya sudah dijamin, namun jaminan itu tidak pernah dirumuskan secara operasional. Sehubungan dengan itu, maka partisipasi justru harus dituntut, dan komunitas yang terlibat dalam gerakan pembaruan politik di negeri ini menuntutnya dalam bentuk jaminan dalam format yang lebih operasional. Menurut Clever, dalam Cook dan Kotari tahun 2002, halaman 37, Clever mengatakan bahwa partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program atau kebijakan yang lebih baik. Sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, menurut Peters tahun 1996, partisipasi dapat tumbuh subur pada tata pemerintahan yang lebih menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dibanding hierarki dan teknokrasi. Keunggulan partisipasi adalah menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan, menjamin terakomodasinya suara kelompok marginal, terutama kelompok miskin dan perempuan. Bagi pengkritik model partisipasi berpendapat bahwa partisipasi dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan waktu untuk formulasi kebijakan atau kebijakan formulation atau PALASE formulation. Selanjutnya, ilustrasi dari Tony Bofill dan L. Lover tahun 2004. Mereka mengilustrasikan bahwa partisipasi rakyat dalam membuat kebijakan digambarkan dengan tangga partisipasi. Dalam hal ini, rakyat diposisikan sebagai anak tangga terbawah yang senantiasa mengetahui masalah sosial yang sesungguhnya. Dengan demikian, pemerintah akan lebih efektif dan efisien dalam membuat kebijakan. Apabila model ini diadopsi dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan dari pemerintah untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik. Dengan demikian, pengertian partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan, mulai dari menentukan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dengan dilandasi oleh kesadaran akan tujuan itu. Yang pertama, kebijakan partisipatif atau partisipatif PALASE. Kebijakan yang pertama itu ada kebijakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, kebijakan sebagai proses sosial marketing. Alternatif model yang mengkombinasikan kedua model tersebut ditawarkan oleh G.A. Altman. Dia menyebutkan sebagai model sosial marketing, di mana pejabat negara dituntut untuk aktif dalam proses kebijakan.
Namun, keaktifan tersebut tidak menghilangkan mereduksi arti penting kesepakatan atau konsen dari masyarakat. Hakikat pentingnya partisipasi publik dalam kebijakan. Yang pertama, dapat memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu good governance. Yang B, memastikan adanya implementasi lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik atau public policy. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Yang keempat, efisiensi sumber daya. Sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Baiklah, sekian material from me. Thank you for watching my presentation. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.